Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Al-Afifi, biasa dipanggil Alif. Saya lahir di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada 14 Oktober 2002. Di saat ini saya berusia 22 tahun. Saya merupakan lulusan dari program studi Biokimia S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya saya bekerja sebagai guru kimia di SMA Islam Terpadu Insan Cendekia Boarding School Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai guru kimia, tepatnya pada bulan Juli hingga Desember 2024. Pada SMA tersebut saya diamanahkan menjadi kepala laboratorium sains di kompleks SMA. Selanjutnya saya menjadi pembina Olimpiade Sains, lalu juga mendampingi siswa untuk ajang lomba Ki Hajar STEM, dan alhamdulillah berhasil mengantarkan siswa tersebut kepada tingkat provinsi. Sebetulnya pengalaman mengajar saya ini dimulai sejak saya menjadi mahasiswa. Ketika menjadi mahasiswa, saya sempat ditugaskan menjadi asisten dosen pada mata kuliah enzimologi. Saya bertugas untuk menjelaskan materi praktikum di laboratorium. Selanjutnya saya menjadi relawan di KKN ketika itu, salah satu desa di Wonosobo, Jawa Tengah, untuk mengajar anak-anak SD. Selanjutnya saya juga sempat menjadi pembina asrama mahasiswa di IPB. Jadi saya melakukan mentoring kepada mahasiswa yang tinggal di asrama. Dan juga saya pernah bekerja di berbagai bimbel. Pertama di bimbingan belajar Bisma di Kota Bogor. Jadi saya mengajar siswa yang ingin mempersiapkan dirinya masuk ke dalam perguruan tinggi negeri untuk seleksi UTBK. Selanjutnya saya juga pernah bekerja secara online di bimbingan belajar Albiruni namanya, untuk mempersiapkan anak SMP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMA favorit. Lalu saat ini mulai dari bulan Oktober 2024 saya menjadi pengajar bidang studi kimia di bimbingan belajar Bu Yenti namanya di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Video ini saya tujukan untuk proses seleksi tahap 2 micro teaching sebagai satu syarat untuk mendaftar pada penerimaan guru baru di SMA IT Ar-Rahmah Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya, sehingga kita bisa semangat dalam melanjutkan pembelajaran kimia gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam kimia, yaitu materi bereaksi pembatas. Nah, apa itu bereaksi pembatas? Nah, materi ini sebenarnya sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sederhananya, contohnya kalau misalnya kita sedang membuat kue gitu ya. Untuk membuat kue itu kita membutuhkan bahan-bahan kan. Kita misalnya membutuhkan tepung, membutuhkan air, membutuhkan telur, susu dan seterusnya gitu ya, gula dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita memiliki bahan yang terbatas, kita akan mendapatkan kue yang terbatas pula gitu ya. Tapi kalau bahan kita tuh banyak, maka kita akan mendapatkan kue yang banyak juga gitu. Jadi untuk membentuk sebuah produk, membuat sebuah hasil gitu ya, kita membutuhkan bahan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Maka yang namanya bereaksi itu ya, seperti yang kita tahu bahwasanya bereaksi itu adalah di sini ya. Misalnya kita memiliki reaksi A ditambah B itu menghasilkan C. Nah, bereaksi itu yang mana? Yang di sebelah kiri tanda panah gitu ya. A tambah B itu adalah sebuah bereaksi. Ya, bahan-bahan yang kita inginkan gitu ya, itulah yang menjadi pembatas dalam produk gitu ya. Kalau misalnya nih kita pengen mendapatkan 5 produk gitu ya, maka kita membutuhkan 3A dan 2B seperti itu contohnya gitu ya. Nah, nggak bisa tuh kita pengen 5 produk tapi kita cuman punya misalnya katakanlah cuman di sini 1, di sini 2 gitu ya. Itu nggak cukup gitu ya. Nah, makanya harus sesuai gitu. Itulah konsep sederhana dari bereaksi pembatas seperti itu. Nah,
untuk menambah pemahaman kita terhadap materi ini, nah Bapak akan ada semacam simulasi di website. Nah, itu akan menambah pemahaman kita terhadap materi ini. Nah, silakan disaksikan. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kita terkait dengan materi interaksi pembatas, di sini Bapak memiliki web untuk kita melakukan simulasi ya. Nah, jadi di sini memang materi kita tuh berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Contohnya misalnya kita punya sandwich gitu ya. Kita pengen makan sandwich gitu. Nah, untuk membuat satu sandwich itu yang sederhana itu misalnya dibutuhkan dua buah roti dan satu keju ya untuk membentuk satu buah sandwich ya. Kalau misalnya ada dua buah roti dan satu keju, maka kita akan mendapatkan satu buah sandwich utuh gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita memiliki dua buah roti dan dua keju, maka kita akan mendapatkan satu buah roti sandwich juga, cuman kita memiliki sisa keju di sini sebanyak satu buah. Nah, sebenarnya apa yang bereaksi pembatas itu? Ya, bereaksi pembatas itu maksudnya adalah bereaksi yang menentukan jumlah produk yang akan terbentuk, gitu ya. Syarat membentuk satu buah produk itu adalah dua buah roti dan satu keju gitu ya. Sementara di sini kita kan punya dua reaktan nih. Mana kira-kira di antara dua ini yang menjadi bereaksi pembatas? Ya. Definisi dari bereaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis duluan bereaksi gitu ya. Maka di sini yang tidak ada sisa ya adalah roti gitu. Maka roti ini disebut sebagai bereaksi pembatas gitu ya. Ada dua buah roti inilah yang menentukan banyaknya produk yang terbentuk yaitu satu gitu ya. Tapi keju ini bukan bereaksi pembatas. Kenapa? Karena dia bersisa gitu. Maka namanya adalah bereaksi sisa. Jadi dua buah keju ini tidak menentukan jumlah produk yang terbentuk gitu ya. Walaupun dia punya dua keju tapi yang terbentuk itu cuma satu gitu ya. Nah, syaratnya itu adalah satu keju saja untuk membentuk satu buah sandwich. Namun dia akan menjadi bereaksi yang habis bereaksi kalau misalnya ada dua roti di sini. Nah, maka akan ada dua roti yang terbentuk dan ini tidak lagi menjadi bereaksi sisa gitu ya. Di sini dua-duanya adalah bereaksi yang habis bereaksi gitu ya. Jadi tidak ada bereaksi sisa dan bereaksi pembatas seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita pengen membuat sandwich. Gimana kalau misalnya kita dalam kimia gitu ya, kita punya molekul di sini. Nah, kita punya di sini dua hidrogen ditambah satu oksigen menghasilkan dua molekul air ya. Nah, sama juga konsepnya. Kalau kita punya dua hidrogen dan satu oksigen, nah maka kita akan mendapatkan dua buah molekul hidrogen seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya oksigennya berlebih, ada dua, maka dia akan bersisa. Dia adalah bereaksi sisa seperti itu ya. Nah, biar lebih paham, kita akan mengerjakan di sini ada game nih. Nah, jadi di website ini kita punya game. Jadi untuk menambah pemahaman kita terkait dengan bereaksi pembatas. Nah, kita mulai dari level satu dulu. Nah, kita punya reaksi ya. Kita bukan sandwich lagi, tapi kita sudah ke reaksi kimia. Kita punya di sini sebuah reaksi 1P4 ya ditambah 6H2 menghasilkan 4PH3. Di mana di sini produk yang terbentuk itu tidak ada atau nol, namun terdapat sisa gitu ya. Ada satu molekul P4 dan dua molekul H2. Nah, berapa reaktan yang terjadi atau terdapat pada awal reaksi? Nah, gimana kira-kira? Nah, kalau misalnya tidak ada produk yang terbentuk, artinya reaktan pun tidak sampai 1 dan 6 gitu ya. Nah, sementara di sini terdapat sisanya itu satu. Ada satu P4. Otomatis di awal pun juga harus ada satu, ya kan? Berarti pada mula-mula, keadaan mula-mula, ada satu buah molekul P4 yang nantinya akan menjadi sisa. Jadi dia tidak terpakai bereaksi, tidak membentuk produk gitu ya. Tapi dia sebagai sisa. Kemudian ada dua molekul H2 di akhir. Karena ada dua molekul H2, otomatis di awal pun juga harus ada dua di sini. Gitu ya. Ada dua molekul H2 di sini. Nah, karena dia tidak sampai 6, maka tidak terbentuk produk 4PH3. Makanya di sini ada nol produknya seperti itu, ya. Otomatis kita di awal itu memiliki satu molekul P4 dan dua molekul
H2 gitu ya. Kita cek apakah benar jawabannya. Ternyata benar ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita misalnya contoh lain. Nah, ini misalnya kita punya satu molekul H2 dan satu molekul Cl2 membentuk 2HCl. Nah, bagaimana sama soalnya berapa reaktan yang terbentuk di awal seperti itu. Nah, kita perhatikan dulu produknya. Kita memiliki produk di sini sebanyak 2 molekul HCl. Artinya reaktannya ini akan bereaksi membentuk produk seperti itu ya. Nah, di sini tidak ada sisa 0 H2 dan 0 juga Cl2 seperti itu. Nah, ini gampang ya. Untuk membentuk 2 HCl dibutuhkan 1 H2 dan 1 Cl2 ya. Otomatis ya gampang ya. Ada 1 H2 dan 1 Cl2 untuk mendapatkan 2 HCl ya. Dan semuanya habis bereaksi ya. Tidak ada reaksi pembatasnya. Maka tidak ada sisa di sini ya. Maka inilah jawabannya. Nah, oke, next. Nah, seandainya sekarang kita punya reaksi ini, satu C tambah satu CO2 menghasilkan 2 CO. Nah, eh, beberapa reaktan pada awal reaksi seperti itu. Nah, di sini ada produknya itu ada 6 ya, ada 6 CO gitu ya. Kemudian tidak ada sisa, otomatis semuanya habis. Satu C ditambah satu CO2 itu menghasilkan 2 CO. Untuk mendapatkan 6 ya, untuk mendapatkan 6 CO berarti kelipatan 3 gitu kan. Ini dapat 6 karena 2 kali 3. Maka ini juga harusnya 3. Di sini juga harusnya 3 sehingga mendapatkan 6 produk gitu ya. 3C di sini, kemudian 3CO2 di sini. Ya. Nah, itu ini terakhir lah ya supaya lebih paham tentang materi bereaksi pembatas. Nah, di sini kita punya C2H4-nya 1, H2-nya 1 menghasilkan 1 C2H6. Produknya itu adalah 1 di sini. Sisa H2 itu ada 4, C2H4 tidak bersisa. Nah, berapa reaktan yang dimiliki pada awal reaksi? Karena dia terbentuk satu produk, ya syaratnya itu adalah satu H2 dan satu C2H4 sehingga mereka habis bereaksi. Namun di sini terdapat 4 H2 ya. Otomatis gitu ya. Otomatis di sini yang terpakai bereaksi kan satu ya dan ada 4 sisa ya. Satunya dipakai bereaksi, empatnya itu sisa. Otomatis di awal itu ada 5 H2 ya. Di mana dari 5 H2 ini satunya dipakai bereaksi, empatnya itu adalah sisanya seperti itu ya. Maka pada awal 1C2H4 ya, karena dia tidak ada sisa dan 5H2. Nah, ya. Nah, itu simulasi lah ya, cara sederhana mengerjakan atau memahami bagaimana bereaksi pembatas dalam sebuah reaksi. Ya, semoga dapat menambah pemahaman terkait dengan materi bereaksi pembatas. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya di website itu simulasi bagaimana perumpamaan dan juga latihan soal gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya bereaksi pembatas itu adalah bereaksi yang habis duluan bereaksi, yang mana dia menentukan jumlah produk yang terbentuk seperti itu ya. Nah, itu kalau kita misalkan lagi, seandainya kita memiliki reaksi antara hidrogen dan oksigen membentuk H2O ya. Kemudian di sini 2, di sini 2. Maka jika kita memiliki di sini 4 mol gas hidrogen dan 2 mol gas oksigen, nah maka mana yang habis duluan bereaksi? Di antara kan ada dua kemungkinan tuh. Ada antara H2 atau O2 yang habis bereaksi duluan. Nah, mana kira-kira di antara dua reaksi ini yang habis duluan bereaksi? Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kalau misalnya ya kita misalkan seandainya H2 ini yang habis bereaksi. Ini case pertama ya. H2 yang habis bereaksi seperti itu.
Artinya kita menghabiskan semuanya, ada 4 mol yang kita habiskan ya. Ini kondisi mula-mula, ini kondisi ketika bereaksi. Habis H2 semuanya, berarti 4 mol dipakai semuanya. Nah, kalau di sini bereaksi 4 mol ya, otomatis di sini kan koefisiennya 2 sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Kalau misalnya koefisiennya 2 ya, maka reaksi mol yang bereaksi pun juga kelipatannya 2 kali daripada reaksi ini. Karena di sini 4 mol, maka di sini yang bereaksi 8 mol seperti itu. Apakah ini memungkinkan? Tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di sini kan 8 mol. Sementara kita cuma punya 2 mol saja, seperti itu. Jadi ini tidak sesuai, artinya H2 ini bukan habis bereaksi gitu ya. Nah, kita cari kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua adalah bukan H2 yang habis bereaksi, tapi siapa yang habis bereaksi itu adalah O2 nya sekarang ya. Sekarang yang habis bereaksi itu adalah yang oksigennya. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi? Oke. Yang habis bereaksi itu yang sekarang adalah yang O2. Habis bereaksi. Apa yang terjadi? Kalau misalnya tadi kan kita punya 4 mol ya. Di sini 2 mol. Habis bereaksi O2. Kita pakai semuanya. Maka berapa mol yang bereaksi dari H2 ini? Nah, kalau misalnya di sini ada 2O2, otomatis di sini kan cuma 1 koefisiennya. Berarti setengah dari mol yang bereaksi pada O2. Karena di sini 2 mol, setengah dari 2 adalah 1 mol gitu ya. Maka ini memungkinkan ya, ini reaksi yang memungkinkan karena dia memiliki 4 mol. Kita cuma butuh 1 mol saja, seperti itu ya. Ini juga sama, perbandingan tetap. Di sini 2H2O ya. Di sini juga 2O2. Otomatis di sini juga harusnya 2 mol. Karena koefisiennya sama kan, sama-sama 2 di sini. Maka jumlah reaksi pun juga sama-sama 2 mol. Ini juga sama. Di sini 1 mol kan, di sini 1 koefisiennya, di sini 2. Berarti ini kelipatan 2 dari 1 mol, yaitu 2 mol, seperti itu. Ya, awalnya di sini tidak ada H2O. Kemudian berapa sisanya? Sisanya di sini ada 4 mol keadaan mula-mula, 1 mol yang terpakai. Berarti ada 3 mol yang tersisa. Nah, di sini habis bereaksi ya. 0 gitu ya. Nah, di sini terbentuk 2 mol. Oleh karena itu, karena ini memungkinkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya oksigen adalah bereaksi pembatas ya. Ini adalah bereaksi pembatas. Sementara H2 ini adalah bereaksi sisa, seperti itu. Karena dia bersisa di sini. Ya, oksigenlah yang menentukan banyaknya jumlah reaksi yang terbentuk dalam H2O. Nah, seperti itu ya. Nah, ada satu hal yang mesti diperhatikan dalam penentuan reaksi pembatas, yaitu untuk menyetarakan reaksi itu kita harus menggunakan mol ya. Itu kita harus menggunakan satuan mol. Kalau seandainya kita mendapati kondisi reaktan itu adalah dalam bentuk gram, maka kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk mol. Nah, contohnya seperti ini. Jika tersedia 28 gram gas nitrogen dan 12 gram gas hidrogen, tentukan reaksi pembatasnya dan jumlah NH3 yang dihasilkan atau terbentuk. Nah, langkah pertama adalah kita buatkan dulu reaksinya. Ada gas nitrogen, gas itu dalam bentuk diatomik N2 ya. Ditambah gas hidrogen juga H2 menghasilkan NH3 gitu ya. Nah, langkah kedua adalah kita setarakan dulu reaksinya, seperti itu. Di sini N-nya ada 1, di sini N-nya ada 2. Berarti di sini harusnya ada 2N. Di sini hanya 3 dikali 2, 6. Di sini juga harusnya 3. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Setelah setara, kita tuliskan dulu yang diketahui. Di N2 itu ada 28 gram. Di H2 itu ada 12 gram. Pada kondisi mula-mula. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwasannya kita ubah dulu ke satuan mol gitu ya. Karena gram ini tidak bisa kita setarakan karena dia beda senyawa gitu ya, beda atom. Nah, jadi ada pengaruh dari massa molekul relatif di sini, atau massa atom relatif di sini gitu ya. Kita ubah dulu ke mol. Bagaimana cara mengubah ke mol? Kita bagi dengan MR-nya atau massa atom relatifnya ya. Nah, N2
N itu dia memiliki atom relatifnya adalah 14, karena dia ada 2 maka 28. Kalau hidrogen itu masa atom relatifnya adalah 1 gitu ya. Karena di sini 2 maka H2 itu adalah 2. Seperti itu. Maka didapatkan di sini 1 mol, di sini 6 mol. Pada kondisi mula-mula ya. NH3-nya belum terbentuk. Ketika bereaksi ya, kita tentukan dulu mana yang sebagai reaksi pembatas ya. Kalau misalnya N2 sebagai reaksi pembatasnya, maka misalnya di sini 1 mol. Karena dia pembatas maka habis semuanya ya. Kalau misalnya 1 mol di sini, otomatis di sini adalah 3 kali dari N2. Berarti di sini 3 mol. Maka ini make sense ya. Ini bisa sebagai reaksi pembatas si N2 ini. Karena di sini pada reaksi lainnya H2 itu digunakan 3 mol ya. Dia punya 6 mol, maka bisa dipakai gitu ya. NH3-nya berapa yang terbentuk? Sesuai dengan perbandingan juga, karena di sini 2, maka di sini juga 2 mol seperti itu ya. Maka yang sebagai reaksi pembatas nomor 1, reaksi pembatasnya itu adalah yang habis bereaksi, yaitu yang ini ya, 1 mol terpakai 1 mol ya. Maka dia adalah N2, gas nitrogen sebagai reaksi pembatas. Nah, kemudian berapa jumlah NH3 yang terbentuk? Ya, adalah 2 mol. Tapi yang diminta adalah dalam bentuk gram. Kita ubah dulu dia ke gram. Nah, cara mengubahnya seperti ini, nomor 2. NH3 yang terbentuk itu adalah 2 mol. Cara mengubahnya ke dalam gram adalah dengan mengalikannya dengan MR-nya gitu ya. Massa yang terbentuk kita kalikan dengan MR-nya, 2 mol dikali dengan MR-nya. MR-nya itu adalah M itu 14 ditambah 3, 17 ya. Maka didapatkan 34 gram. Nah, inilah massa NH3 yang terbentuk seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk mol untuk menyetarakan atau untuk mencari reaksi pembatasnya gitu ya. Kenapa? Karena antara reaksi itu berbeda, antara reaksinya itu berbeda gitu ya. Ada N2, ada N sama H, yang mana kedua ini memiliki jumlah MR ya yang berbeda. Dia adalah atom yang berbeda gitu ya. Makanya kita harus menjadikannya dulu ke bentuk mol agar mereka itu setara seperti itu. Nah, itu konsepnya ya. Harus disamakan dulu ke dalam bentuk mol seperti itu. Nah, demikian dulu untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah reaksi pembatas itu merupakan reaksi yang menentukan jumlah produk yang terbentuk ya. Dan dia merupakan reaksi yang habis dalam reaksi. Nah, reaksi itu kan biasanya lebih dari satu gitu ya. Maka reaksi lainnya yang tidak habis bereaksi itu namanya adalah reaksi sisa seperti itu ya. Nah, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita bisa menentukan efektivitas dalam sebuah reaksi gitu ya. Kalau kita tahu misalnya dalam reaksi itu cuma dibutuhkan beberapa saja, maka kita tidak usah melebihkan reaksi itu gitu ya. Nah, jadi dengan belajar materi ini kita bisa mengefektifkan sebuah reaksi kimia. Contoh sederhananya seperti ini. Kita ingin membuat teh misalnya gitu kan. Kalau teh itu kan kita butuh 1 celup teh gitu ya, kantong teh, dan katakanlah misalnya 2 sendok gula gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hanya membutuhkan 2 itu saja gitu ya, 1 celup teh dan 2 sendok gula. Kita tidak perlu membeli gula yang berlebih karena nanti akan mubazir seperti itu, karena tidak terpakai dalam pembentukan teh atau membuat teh gitu ya. Nah, jadi dalam belajar materi ini kita bisa melakukan segala sesuatu dengan efektif seperti itu, dengan perhitungan yang sesuai gitu ya, tidak melebih-lebihkan seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman materi kita terhadap reaksi pembatas ini ya, yaitu kadang-kadang ada reaktan itu dalam bentuk gram, dalam bentuk volume, dalam bentuk jumlah partikel gitu ya. Nah, itu kita harus ubah dulu ke dalam bentuk mol gitu ya untuk menyetarakan reaksinya. Nah, silakan anak-anak kerjakan latihan soal yang terdapat pada buku ya untuk menambah
pemahaman kita gitu ya dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan variasi pembatas gitu ya. Nah, semoga materi ini bermanfaat gitu ya. Nah, dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.